kita di sini aja lah. Udah nyala? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya malam ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan ya, amin. Terima kasih sudah selalu menyaksikan, sudah selalu mendukung, mensupport acara petualang gaib. Dan terima kasih juga sudah mendukung untuk pembangunan padepokan, untuk pembangunan musola di tempat kita, untuk pembangunan pondokan juga. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga amal infak sodakohnya diterima oleh Allah, amin, dan dilipat gandakan rezekinya ya, amin. Terima kasih. Pembangunan sekarang sudah 50% ya. Terima kasih banyak. Dan untuk yang kirim WhatsApp kembali, jika tidak terbalas mohon maaf karena mungkin saking banyaknya ya. Jadi bersabar gitu, karena saking banyaknya jadi tidak bisa terbalas satu-satu gitu. Dan untuk yang mau belajar jarak jauh, di video-video kemarin sudah diberitahukan ya caranya. Belajar jarak jauh itu caranya merekam pakai HP seperti ini. Kita sambil menyebutkan nama, alamat, dan tujuan sambil merekam video diri sendiri seperti ini. Nah, sambil berbicara nama saya, alamat, tujuan saya belajar. Videonya kirim ke nomor yang 84 ya, ke nomor saya yang 84 belakangnya, kirim ke situ. Nanti kalau belum terbuka atau belum ada jawaban videonya, besoknya kirim lagi, besoknya kirim lagi, terus seperti itu ya gitu. Jadi jangan menyerah gitu, caranya seperti itu. Malam ini kita akan coba menguak sesuai permintaan, yaitu tentang Prabu Siliwangi ya. Kita cari tahu tentang Prabu Siliwangi, kita coba kuak misterinya, itu seperti apa beliau, dan tentu banyak yang ingin tahu tentang Prabu Siliwangi ya. Mudah-mudahan apa yang kita ingin tahu kita dapatkan di malam ini ya gitu. Dan untuk malam tahun baru yang ingin datang silahkan. Malam tahun baru kita berkumpul bersilaturahmi bersama, tapi mungkin tempatnya darurat. Untuk yang ingin belajar di lokasi, ingin tinggal di lokasi, ingin tinggal di padepokan, mohon maaf untuk saat ini belum bisa karena tidak ada tempat untuk menginapnya. Jadi belum ada. Doakan saja mudah-mudahan nanti kedepannya ada tempat menginap sehingga bisa mondok belajar di padepokan ya gitu. Ya udah, berhubung udah malam juga, jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja. Tapi sebelum langsung dimulai, ini ada sedikit apa namanya, kemarin kita menangkap alam ya, menangkap gejolak alam. Jadi untuk semuanya tetap jaga kesehatan karena alam kita belum stabil gitu, pancaroba ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati dengan alam di sekitar kita ya gitu, karena yang namanya alam itu sulit ditolak ya, sulit ditolak dan sulit dicegah dan sulit diatasi gitu, karena alam itu yang sumber paling kuat, kekuatannya paling dahsyat ya itu. Intinya jaga lingkungan gitu, jaga pepohonan gitu ya. Jadi alam ini lagi apa ya namanya tuh, lagi pancaroba, berganti musim, banyak yang sakit juga ya. Ya udah kita langsung aja yuk meditasi. Nanti kita coba kuak satu-satu ya. Meditasi siapa dulu? Dan jangan lupa ya, saksikan Kang Muh channel ya. Jadi ada petualang gaib channel, ada Kang Muh channel. Jangan lupa di channel juga, dia dibantu juga di subscribe.
Sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Bisa. Ini perwujudannya seperti bisa dilihat. Perwujudan kamu seperti apa? Oh gitu. Apakah kalian punya koloni sendiri atau punya bangsa sendiri? Iya. Oh ada. Apa yang sering bangsa kalian lakukan tuh apa? Dari jenis bangsa kalian? Membantu. Membantu. Ya. Terus apa ada kaitannya dengan Sang Prabu Siliwangi itu? Pengabdi. Mengabdi? Ya. Kenapa harus mengabdi terhadap beliau? Kan raja kami juga mengabdi. Oh. Apakah Prabu Siliwangi bisa dipanggil disuruh masuk ke sini? Tidak bisa. Penyebabnya apa? Tubuhnya tidak kuat. Berarti nggak bisa dimasukin. Kalau diganti tubuh bagaimana? Diganti manusia? Tidak. Tidak ada yang kuat. Oh, manusia tidak bisa. Penyebabnya apa itu sampai tidak kuat ini? Karena kekuatannya sungguh maha dahsyat. Gitu ya. Nah, kita tertarik dengan Prabu Siliwangi. Anda kan hidup ribuan tahun mungkin ya. Sudah berapa lama Anda hidup? Umur Anda, usia Anda? Kalau yang begini kan dia lebih tahu ya. Dia tidak mau jawab. Anda tahu tentang zamannya Prabu Siliwangi itu? Ya. Kami ingin tahu di masanya tuh tentang kehidupannya seperti apa beliau. Beliau Seperti apa kehidupan beliau? Boleh kami tahu? silakan. Beliau raja yang sangat baik. Sangat terkenal dengan kesaktiannya. Sangat adil dan bijaksana. Dan beliau lebih suka berkelana, membantu masyarakatnya, ketimbang duduk di singgasananya. Dia seringkali berjalan mengunjungi masyarakatnya untuk membutuhkan dan membantu. Gitu ya. Berarti sering ke lapangan? Ya, dia jarang sekali menduduki singgasananya. Karena dia bukan raja yang terlena.
dengan kekuasaannya. Dia sangat rendah hati. Kenapa bisa seperti itu? Karena pribadinya. Oh, sudah bawaannya. Dia raja yang banyak menolong. Oh, sudah bawaannya berarti. Ya. Banyak sekali yang ditolong. Tapi saat dia berjalan, dia menyamar. Tidak mewujudkan jati dirinya. Jadi nggak ngeliatin seorang raja ya? Ya, Oh gitu ya. dia menyamar sebagai penduduk biasa. Itulah sang raja kami. Dengan segala kerendahan hatinya dan segala kesaktiannya. Gitu ya. Berapa banyak dari bangsa kalian yang mengikuti? Banyak. Banyak ya. Ya. Banyak yang mengikuti. Banyak. Banyak yang mengikuti. Banyak. Banyak golongan. Banyak golongan maksudnya? Bukan hanya dari jenis kami, tapi dari jenis yang lain juga banyak. Mengikuti dan menghormatinya. Karena dia sangat baik hatinya. Tulus. Ingin membantu sesamanya. Bahkan dari bangsa kami juga sering dibantu olehnya. Dia seringkali berjalan sampai penjuru wilayahnya dan mendengar sekali dan menyaksikan keluhan-keluhan warganya, masyarakatnya, hingga beliau tahu apa yang kurang darinya, apa kelemahan dari kepemimpinannya. Makanya dari itu kerajaannya sangat makmur. Karena kepemimpinannya itu dia sendiri yang menyaksikan masyarakatnya berkeluh kesah hingga tidak ada satupun yang kekurangan. Dia sangat mementingkan masyarakatnya, kehidupannya. Luar biasa ya. Jalannya sangat lurus, tekadnya sangat kuat untuk meningkatkan sumber daya hidup Jarang masyarakatnya. Jarang ya manusia seperti itu, jarang sekali. Jarang ada. Dan karena itu kami, bangsa kami, mengikutinya. Berarti kalian dari golongan yang baik-baik dong, suka kedamaian. Ya, kami sangat suka dengan kepemimpinannya. Cara mengatur masyarakatnya, cara mengatur bawahannya dengan kehormatan. Selalu mengangkat derajat masyarakatnya.
tidak pernah merendahkan. Tapi tidak jarang juga masyarakatnya suka menjelekkan dia. Oh, ada yang suka ngejelekin. Ya, Nah, kalau ada yang ngejelekin, dia apakan itu? Kalau ada yang memusuhi. dia tidak pernah marah. Subhanallah. Padahal yang menjelekannya di depan mata dia sendiri. Dan yang menjelekannya itu tidak sadar bahwa sang Maharaja ada di depannya. Dia dengan kerendahan hatinya tidak pernah memarahi. Bahkan dia menuntun dengan ke jalan kebenaran. Itulah kebaikan dia. Kebaikan sang Maharaja. Tapi banyak juga yang sangat mengaguminya. Tapi di balik banyak yang mengagumi, beliau Ya. tidak mau lebih-lebihkan kebaikannya diangkat. Dia tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia tidak mau menyombongkan dirinya. Bukan itu cara dia. Bukan kebaikan yang ingin diangkat, tapi harga diri masyarakat yang ingin dia angkat. Kemakmuran masyarakat yang ingin dia angkat. Tidak mau kebaikannya yang diangkat. Jadi bukan diri sendiri ya. Selama dia menjadi raja, selalu mendengarkan keluhan-keluhan, bahkan selalu menyambutnya di kerajaan dengan baik. Masyarakat yang ingin bertemu dengannya. Apakah suka ada musuh yang mengajak berperang? Banyak. Terus seperti apa? Apakah langsung diperangi atau gimana? Ada yang menyusup, menggerogotinya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Karena itu Maharaja selalu berkelana mengunjungi agar tidak ada kesalahpahaman, tidak terjadi gejolak di masyarakat. Tapi ada juga yang terang-terangan memusuhinya dengan menantangnya. Bukan hanya satu dua, banyak yang ingin meruntuhkan kerajaannya. Karena mereka iri dengan kemakmuran kerajaannya. Apakah Tapi tidak beliau banyak juga kerajaan-kerajaan yang lain yang ingin bergabung dengan dia. apakah punya banyak guru? Banyak, Oh, banyak. Bukan hanya satu dua, banyak. Gurunya banyak. ilmu apa aja tuh yang suka dipelajari sama beliau dulu? Ilmu ketatanegaraan. Ilmu tata negara, Ya, tatanan negara. Oh gitu. ilmu bercocok tanam. Yang pastinya Ilmu apa lagi?
ilmu kanuragan. Oh, ilmu kanuragan. Ya, Berarti banyak ilmu yang beliau pelajari ya? ya tentu saja. Karena seorang raja, kalau tidak memiliki ilmu, mana mungkin bisa Iya, betul. jadi raja. Iya, Tapi betul. ilmu yang dipelajari, diajarkan kembali kepada warganya. Agar mereka hidup bahagia. Hmm. Bisa membawa diri. Ilmu kanuragan ilmu apa aja tuh? Banyak. Banyak ya. Salah satunya. Ilmu ketatanegaraan tuh untuk apa itu? Biar apa nantinya? Untuk menata kerajaannya. Hmm. Agar menjadi lebih baik. Hmm. Untuk memakmurkan kerajaannya. Warganya, masyarakatnya. Para prajuritnya. Dia tidak pernah memarahi sedikit pun prajuritnya yang melakukan kesalahan, bahkan berkhianat sekalipun. Luar biasa ya. Baik sekali ya. Keluarganya? Keluarga Keluarga? sangat mendukung. Apakah keluarga suka terlibat ketika ada peperangan itu? Ya, Terbawa-bawa pasti ya. karena mereka tidak mau sang maharaja ada yang menyakiti. Bukan manusia biasa ya, beda. Sudah jelas. Beliau punya pusaka ya? Ya, tentu saja. Punya pusaka. Dan sampai sekarang kami masih menjaganya. Tidak ada yang berani mengambilnya. Lalu beliau itu meninggal atau kemana? Saya tidak berani menyampaikannya. Oh, tidak berani. Ya, Ya udah nggak apa-apa. karena itu Hmm? sangat dirahasiakan. Oh gitu. Ya, Hmm. yang pasti kekuatannya masih mengalir sampai sekarang. Oh gitu, masih Ya. mengalir. Kekuatannya masih mengalir sampai sekarang. Bahkan keturunannya masih suka memakai kekuatannya. Seperti itu ya. Ya, tidak jarang juga dia berjalan ke tempat kerajaan yang lain. Untuk apa? Untuk mengetahui kekurangannya apa di kerajaannya dibandingkan kerajaan yang lain. Banyak kerajaan yang bersahabat. Banyak. Banyak juga yang memusuhi. Tentu saja. Semasa perang sampai kemana aja itu? Seluruh pelosok negeri.
Dulu apakah semua masyarakat mempunyai beras? Tidak semuanya. Nah, kalau yang nggak punya beras itu gimana? Makanya. Karena itu beliau belajar untuk bercocok tanam, Oh ya. untuk diajarkan kepada masyarakatnya agar mereka bisa hidup walau tanpa beras. Benar. Penting ya, penting sekali ilmu itu. Karena tanpa ilmu tidak akan bisa hidup. Sebelum beliau jadi raja itu apa yang sering beliau lakukan? Mencari jati diri, sana ke sini, Hmm? mencari guru, Hmm? bertapa, Oh, semedi. bertapa. Oh, bertapa juga ya? Ya, mencari guru dari satu guru ke tempat guru yang lainnya. Wah, perjalanan. Untuk mengembang sebuah tugas. Oh, itu Karena sebelum. dia tidak mau hanya menjadi raja jika belum terpenuhi ilmunya. Dia Hmm? dia tidak mau memimpin. Kalau tanpa ilmu yang pasti. Udah nggak apa-apa, cerita aja. Ada yang datang tadi ya. Dia nggak mau memimpin ya kalau dia merasa belum mampu gitu ya. Iya. Berarti pertimbangannya dalam. Kalau zaman sekarang kan beda, orang ingin jadi pemimpin. Kalau beliau justru nggak mau jadi pemimpin kalau belum cukup ilmu gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Berapa lama beliau itu sebelum jadi raja? Proses Lama. belajar lama ya. Ya, 20 tahun Melakukan apa aja itu? bertapa, bersemedi, dan banyak yang lainnya. Bertapa tuh untuk apa? Untuk menyerap energi. Menyerap ilmunya. Banyak. Belajarnya dari manusia juga. Ya. Dari guru-guru yang sejalan dengannya. Yang mementingkan orang banyak ketimbang diri sendiri. Nah gitu ya. Ya. Jadi guru pun beliau memilih guru lagi. Ya. Gak sembarangan guru gitu. Kenapa, kan guru banyak? Tapi hanya sedikit yang mementingkan orang lain. Kebanyakan diri sendiri yang dipentingkan, perut sendiri yang dipentingkan. Gitu ya. Ya, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang ini yang nggak enaknya. Zaman sekarang kenapa? Tidak perlu disebutkan. Kalian akan tahu sendiri. Ya, kami ingin tahu. Banyak kedustaan. Banyak kedustaan.
Masa guru dusta? Ya, Kayak gimana maksudnya, contohnya? banyak menyimpang. Hmm. Dan yang pasti lebih mementingkan dirinya sendiri. Oh gitu. Berarti jam sekarang banyak yang seperti itu ya? Ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Luar biasa ya. Di sini banyak pelajaran yang kita ambil. Harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum mencari guru yang baik untuk mencari jati diri. Terima kasih. Contohlah sang maharaja kami. Terima kasih banyak. Insya Allah kami ikuti ya. Makasih banyak. Jadi kita diingatkan ya, semacam diingatkan ini. Terima kasih ya sudah beri keterangan. Silakan kembali ke tempat Anda. Siapa itu? Silakan kembali ke tempat Anda. Panggil teman Anda ya. Kami ingin bicara lagi. Ini dalam bertukar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Bisa berbicara? Dengan siapa ini? Boleh tahu namanya? Kami ingin tahu nama Anda. Jika diperkenankan boleh. Siapa nama Anda? Boleh tahu nama Anda? Boleh. Siapa namanya? Ya, ingin tahu aja. Bukan untuk apa-apa. Kenapa kamu memanggil? Saya ingin tahu tentang sosok Kanjeng Prabu Siliwangi. Tentang Sri Baduga Prabu Siliwangi.
Saya penasaran, beliau itu kerajaannya besar dan berjayanya lama dan cukup disegani oleh kerajaan lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Boleh ceritakan sama kami? Hmm. Ya, kekuatan. Ya, Kekuatan? di dalam dirinya, jiwanya, tubuhnya. Itu semua kekuatannya. Dari mana mendapatkan kekuatan itu beliau? Belajar, Oh, belajar. Ya. berguru, menimba ilmu. Berapa lama itu beliau belajar? Lama. Karena sebagai manusia, harus mempunyai ilmu. Dan semua itu tidak mudah. Belajar, berguru, mendapatkan ilmu, kekuatan. Tidak ada yang mudah ya. Berapa lama itu? Lama sekali ya. Ya, Apa aja yang pernah dialami selama belajar? perjalanan. Ya, perjalanannya tentu saja tidak mudah. Setiap langkahnya setiap langkahnya dipenuhi dengan tujuan. Setiap yang disinggahinya menjadikannya tempat dan langkahnya, tujuannya adalah mempunyai ilmu untuk membantu, melindungi, menolong. Beliau sering berperang. Ya, Seperti apa kalau ketika berperang itu biasanya yang dilakukannya?
mengacaukan lawannya sehingga tidak bisa memilih mana lawannya. Setiap sudutnya pasti ada. Gitu ya. Dan bahkan lawan pun dan musuh-musuhnya tidak bisa menyentuh. Ilmu apa itu sampai tidak bisa menyentuh? Sekalipun lawannya sakti, kekuatannya, tapi dengan ilmunya tidak akan tersentuh. Luar biasa ya. Sering mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu selalu didapatkannya. Kenapa bisa selalu menang itu? Kuncinya apa itu rahasianya? Yang kamu tahu? Karena dia tidak sombong. Itulah yang membuatnya selalu menang. Oh gitu. Karena ilmu yang dimilikinya adalah untuk menolong, membantu. Pernah menggunakan kesaktian untuk apa aja? Kesaktian. Ya. Lihatlah pohon yang kokoh. Mempunyai akar-akar yang begitu kuat. Ya, itulah ilmu sang raja. Pohon. Ya, beringin. Itu sebuah ilmu yang dipelajari. Tidak hanya didapatkan dari sesamanya, tetapi belajar alam. Dari alam juga ya. Lihatlah, pohon beringin dapat menaungi kokoh. Itulah belajar menaungi setiap yang berteduh dari panas teriknya matahari. Begitu pula bisa rakyatnya melindungi Ya. dan kekuatannya menjaga, dan setiap buahnya buah dari beringin itu meskipun jatuh menimpa tidak akan ada yang tersakiti.
Dan dari biji itu, lihatlah buahnya. Dimanapun, kemanapun, pasti akan tumbuh. Itulah ilmu, sama seperti raja. Dari perbuatannya sekalipun rakyatnya, beliau tidak pernah menyakiti. Seperti buah beringin menimpa siapapun, tidak akan merasa sakit karena sangat kecil. Tetapi dari kecilnya itu bisa tumbuh menjadi besar dan bisa menaungi, melindungi. Itulah raja. Peperangan yang paling lama itu saat itu sampai mengeluarkan ilmu nggak? Sempat nggak? Jangankan Ilmu kesaktiannya. langkahnya pun disertai ilmu, dan setiap perkataannya itu semuanya ilmu. Dalam banget ya. Apalagi melawan musuh. Lihatlah. Pernah nggak mengeluarkan kekuatan untuk melawan musuhnya? Yang kamu tahu? Ya, kekuatan di dalam jiwanya. Apa yang terjadi itu? Boleh ceritakan, kami ingin tahu. Ya. Ilmu kesaktian yang Prabu miliki. Ada apa? Boleh cerita lagi? Ya. Melumpuhkan kekuatan lawan, kekuatan musuh akan tersedot sehingga Apa ya? dia tidak bisa berkutik. Ilmu menyerap kekuatan lawan, luar biasa. Jadi lawan bisa lumpuh. Itu ilmu yang sangat luar biasa yang nggak perlu capek kita. Jadi lawannya lemas gitu. Ya. Ilmu apa lagi yang sering digunakan ketika dalam pertempuran? Mungkin zaman dahulu kan. Ya. Apa jarang menggunakan beliau itu?
semua ilmu. Ilmu hanya untuk mengimbangi musuhnya, lawannya. Dia tidak pernah mengeluarkan ilmu apapun kecuali musuhnya sudah melebihi batas. Berarti nggak pernah mengeluarkan ilmu, jarang ya? Gitu ya. Kesaktian. Karena dia tahu seberapa besar kekuatan dari musuhnya. Ya. Itulah. Dan dia tidak pernah sedikit pun merasa bahwa dirinya lah yang paling kuat. Subhanallah. Maka kekuatan itu selalu menyertainya. Terima kasih banyak ya pemberitahuannya kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ya, sudah menjelaskan tentang Prabu Siliwangi. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat Anda. Siapa dia? Kamu siapa? Dia siapa? Siapa dia? Tiba-tiba datang melawan. Kamu siapa? Dari mana kamu? Kenapa melawan dia? Orgadana. Orgadana. Oh, nama kamu Orgadana. Siapa dia Orgadana? Kenapa langsung menyerang kamu tadi? Iya. Bawahan Siliwangi petinggi. Oh, dia nggak suka sama. Tentu saja. Oh, Karena haus akan kekuasaan. Ngecut. haus kekuasaan. Ya. Dan yang selalu membuat kerusuhan. Selalu berbuat onar. Pulang kamu. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan. Datang Siliwangi ke hadapanku. Kamu tidak akan mampu. Berarti dia pengecut. Ya. Langsung menantang rajanya aja kamu. Sombong dia. Karena dia merasa dirinya paling kuat. Dia langsung nantang aja. Belum tentu melawan ini aja dia bisa. Siliwangi, Siliwangi, Siliwangi. Dia mau melawan. Kita biarkan dulu. Untuk apa melayanimu? Oh, sombong banget. Untuk apa melayani katanya. Ilmumu sangat rendah. Tapi kamu sangat sombong. Suruh datang Siliwangi ke hadapanku. Kamu tidak akan bisa melawannya. Kamu terlalu tinggi kamu. Sesumbar ya. Sesumbarnya luar biasa.
menantang terus. Kita lihat. Mana Siliwangimu? Kita lihat, kita awasi aja dulu. Menghadapi aku, kalau kamu memang berani. Ya iyalah. Rendahan kau. Rendahan. Anjing langsung bunyi semua ya. Anjing seperti mencium kekuatan, langsung berisik semua. Datang ke hadapanku, Siliwangi. Kita lihat. Percuma. Kamu maju lagi. Tangkal Siliwangi, pengecut. Maju lagi. Maju lawan lagi. Oh, dia manggil kekuatan. Ini berubah ya dia, beda. Biarkan dulu kita lihat. Harimau Siliwangi. Pengecut. Terus lawan aja. Sombong dia. Lawan aja lagi. Kalah juga dia akhirnya. Lawan lagi. Terus. Apa kau membantunya? Saya tidak membantu, saya melihat aja. Lawan aja dia. Saya bukan musuh kamu. Musuh kamu kan dia, lawan aja. Lawan aja, kalahkan dia. Nggak ada urusan sama saya. Katanya kamu nggak takut. Lawan aja dia. Nggak ada urusan sama saya. Saya cuman lihat aja kok. Dia ngeluarin kekuatan dari belakang. Awas, hati-hati tuh. Dia ngeluarin ilmu. Kita mah cuma lihat aja. Nah, pulang juga. Kenapa dia selalu mengganggu memang? Terima kasih ya sudah bersedia datang. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat Anda. Terima kasih sudah bersedia memberikan sedikit keterangan kepada kami. Terima kasih. Dia kembali sendiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ada tadi beberapa keterangan yang cukup menarik ya. Cuman saya lupa saking banyaknya tadi. Saking banyaknya keterangan jadi agak lupa. Jadi intinya ternyata di zamannya beliau itu dulu luar biasa ya pengorbanan. Bahkan sebelum jadi raja itu beliau berjuang
untuk mencari ilmu, dan bahkan beliau tidak mau memimpin kalau ilmunya belum layak, katanya gitu. Jadi itu sebuah komitmen yang sangat bagus ya, gitu, luar biasa. Intinya banyak pelajaran yang kita ambil. Kalau saya pribadi tadi ya, banyak pelajaran yang kita ambil dari pohon beringin, simbol-simbol pohon beringin luar biasa gitu. Jadi kita harus bisa mengayomi, harus bisa menaungi, melindungi masyarakat tentunya yang membutuhkan. Dan ketika kita berkuasa, ternyata lebih mengedepankan masyarakat daripada kita. Nah, itu luar biasa ya. Itu pelajaran untuk kita loh, untuk keluarga, untuk tetangga kita, itu bisa diterapkan gitu, bisa diterapkan. Untuk malam ini mungkin kita sudahi dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Kembali untuk semuanya, jika ingin berkonsultasi sebaiknya kabari dulu ya, dari hari Senin sampai Jumat mungkin ya, kabari dulu aja gitu, sampai jam 5 sore ya jadwal konsultasinya. Kabari dulu gitu, takutnya pas lagi keluar kota gitu ya. Nah, terima kasih banyak. Terus didoakan kami semua di sini, dan semoga Anda juga semua di sana diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya ya. Itu aja mungkin. Jadi silaturahmi malam tahun baru, mungkin silahkan yang ingin datang ya. Itu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.